Alhamdulillah siap ya untuk ditugaskan kemana. Oh sebentar dulu nanya sama calon suami ya gitu. Diizinkan apa enggak. Ya halu aja dulu. Canda ya. Udah, kenapa saya cerita ke situ? Jadi cerita Malu ke dosa situ. tuh. Malu Hah? Ustaz. Malu dia ditutup muka. Enggak apa-apa, itu berarti gadis. Ya itu berarti Oh, gadis kalau kalau begitu. udah nenek-nenek dibecandain malah nantang. Lah kalau anak muda ditutup mukanya. Ya, tapi lain nenek-nenek yang satu ini, kalau nenek KSP gini loh. Nih nih, kalau tanya mau nggak? Tapi tangannya gini nih. Betul, 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 betul banget. Mau nggak Namanya maksudnya juga nggak nenek. nolak, nggak nolak gitu, Kan? nggak gitu. Enggak Enggaknya, tahu. Ya, enggaknya nggak ya nolak. coba lihat bukain lebar. Orangnya senyum-senyum aja tapi dia nggak sadar kok. Baiklah, Insya udah Allah. senyum semuanya. Nah, jadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Itu betul kata Bu Evi. Enggak lah Ustadz, enggak nolak. Orang nggak dikasih aja minta. Waktu ditanya di KSP, betul nih enggak? Enggak. Selesai KSP masuk kamar, ke bantal dia. Iya, cari bantal. Enggak tuh, itu Bu Erna, Bu Erna gaya dia. Kok jadi Bu Erna sih? Baik, jadi maksudnya begini. Kerinduan bagi mereka-mereka ya, terutama yang mau mati syahid itu luar biasa. Jadi kayak merindukan perjumpaan melebihi dari sang kekasih, betul nggak? Em, jadi jiwa mereka itu makanya kenapa laki saya bicara pakai sens laki-laki ya. Wahurin ain kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun gitu ya. Kenapa sih kok digambarkannya berjumpa dengan sang bidadari ini kalau laki-laki ya? Ini sensenya agak berbeda dan ini suasananya medan tempur ya. Medan juang yang resikonya adalah kematian. Jadi pada tahapan spiritual tertentu dengan pengetahuan tertentu dengan amal soleh yang dijalaninya selama ini, kalau kita lihat para sahabat Nabi, pagi ini menikah, belum sempat mandi junub siangnya, ya ada panggilan jihad, ditinggalin tuh. Seruan Rasulullah SAW begitu hebat di batin mereka. Ya, dan para istri seperti tak berdaya gitu. Tak berdaya bukan oleh suaminya, oleh dirinya sendiri karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehebatan mereka-mereka dengan tingkat-tingkat keimanan jadi melampaui semuanya. Seperti ibu-ibu di sini, kenapa dia memilih sendiri, nggak mau lagi terganggu dalam hidupnya supaya bisa berdua-duaan terus sama Allah, betul nggak? Wah, nggak digelendotin lagi, betul nggak? Sepuas-puasnya mau menuntut ilmu, mau beribadah, betul nggak? Allahu Akbar. Nah, langsung semangat tuh si jilbab merah. Allahu Akbar. Loncat-loncat, pulangnya dengkulnya sakit. Saking semangatnya, lupa sama kaki sendiri. Ya, baik. Jadi tidak ingin mendua, itu ya. Kalau sudah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dirasakannya. Baiklah, semoga sebelum pejamkan mata berjumpa dengan cinta dan ridho Allah yang menjadi tumpuan harapan semata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yap, semoga tahun 2025 ini menjadi tahun bersejarah ya buat kita semua dan kita mendapatkan capaian-capaian terhebat kita dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Maka yuk mumpung masih di awal tahun gas ya. Setelah niat kemarin sudah kita pancangkan, motivasi juga sudah yang paling tinggi. Nah, langsung tancap gas ya. Kenapa? Karena permulaan yang baik adalah 50% keberhasilan. Ya, permulaan yang baik adalah menyisakan 50% lagi, sedikit lagi kesuksesan yang kita capai. Apalagi sudah bertobat, ya, sudah mendalami tobat, dan kita kemarin sudah sempat masuk ke beberapa hukum tobat. Namun, kemarin juga sudah saya berikan tentang surga ya. Ya, bagaimana selalu menguatkan jiwa dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang sebelumnya tentu dimulai dengan maghfirah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah pada ampunan dan surganya Allah. Ya. Itu kemarin saya sudah menguatkan jiwa-jiwa yang kuat, tambah kuat lagi. Dengan apa? Dengan selalu mengingat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Bagaimana dengan hari ini? Apakah mau ada pertanyaan atau mau ada curhatan? Saya juga mungkin tidak lama ya, 30 menit ke depan kita langsung masuk ke zikir saja. Karena ada sesuatu juga nih yang harus saya tuntaskan. Tapi boleh juga kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Oke, jika tidak ada maka kita akan lanjutkan tentang beberapa hukum terkait dengan tobat. Ya, terkait dengan tobat kemarin sudah kita dapati satu hukum bahwa tobat itu harus segera, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda berarti membuat dosa tambahan. Terus kalau bertobat harus ada tobat tambahan. Tobat apa itu tambahannya? Karena telah menunda tobat. Nah, karenanya jangan sampai ya kita tergolong orang yang suka menunda tobat. Dan tobatnya pun setelah dia tahu dia telah menunda, harusnya dilengkapi dengan tobat terhadap sesuatu yang tidak disadarinya, tidak diketahuinya, tapi sudah dikerjakannya, maksiat itu. Jadi bertobat itu meliputi tobat yang kita ketahui perbuatan buruknya, dan tobat terhadap yang tidak kita ketahui tapi kita telah melakukan perbuatan buruk. Ya. Kira-kira nih Anda naik mobil atau Anda naik motor. Ya. Naik motor. Tiba-tiba cipratannya kena orang. Seringkali kita sadar nggak soal itu? Enggak kan?
Nabila naik motor karena takut telat. Cung, 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 melintasi kubangan air. Cerat. Memang di kiri kanan nggak ada, di belakang lu. Tiba-tiba kleng-kleng. Skincare-nya bercampur air yang lu cipratin. Dalam banyak hal kita nggak sadar kan? Ya, disumpahin dari belakang. Mudah-mudahan lo kawin sama cowok Betawi yang boroti buaya. Itu disumpahin sama dia. Ya, ah, banyak sekali dosa-dosa yang tidak kita sadari. Betul nggak? Terlahir cantik, menyakitkan orang lain nggak kira-kira? Hah? Hah? Terlahir cantik menyakiti orang lain nggak? Ya, makanya kalau merasa diri cantik harus banyak sedekah, senyum, ya, ramah, silaturahim, jangan sombong, ya, mentang-mentang cantik, jalannya mundur, gitu kan? Jatuh loh. Ada hal-hal yang tidak kita sadari dan banyak hal sebetulnya. Jika kita tidak banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, perbuatan-perbuatan itu tanpa kita ketahui telah menyakiti orang lain. Ya, semua akibat kebodohan sebetulnya. Iya enggak? Maka taubat itu mencakup hal-hal yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Dari sini, karenanya dosa yang dikerjakan berdasarkan pengetahuan lebih besar dosanya, ya, daripada maksiat yang dikerjakan tanpa pengetahuan. Ya, nah, untuk itulah setelah kita tahu, setelah kita mengerti ilmunya, setelah kita menyadari bahwa ini salah, berjuanglah. Ya, berjuanglah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan bisa mengamalkan ilmunya. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mengamalkan ilmu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu tapi dipakai maksiat? Ya, berilmu tapi tidak diamalkan. Yuk istighfar kalau gitu nih, banyak nih dosanya nih kayaknya nih. Ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terkait dengan ilmu nih, kita punya ilmu, nggak diamalin dosa nggak? Dosa. Terus mengerjakan maksiat dengan ilmu, lebih parah nggak? Iya. Nah, kira-kira gimana cara tobatnya kalau kita sadar? Dua ini nih sebetulnya diam-diam kita kerjain loh. Ya, banyak kita melakukan kesalahan. Karenanya perbanyaklah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Nah sekarang bab baru hari ini. Innal abda idza taba minadz dzambi
seorang hamba jika bertobat dari satu dosa, fahal yarji' ila ma kana alaihi qabla dzambi min ad-darajah allati hattahu anha az-dzambu aw la yarji' ilaiha. Apakah ya dia kembali lagi derajat kehormatannya yang telah dijatuhkan oleh dosanya, atau nggak balik lagi tuh derajat kehormatannya. Jadi dia seorang hamba berdosa. Hambanya siapa? Kita aja lah ya. Kita berdosa. Gara-gara dosa kita maka jatuhlah martabat derajat kita ya. Kemuliaan kita di hadapan Allah, di hadapan orang beriman, ya, dan mungkin di hadapan manusia. Pertanyaannya adalah, ketika dia bertobat, apakah martabat derajatnya itu naik lagi seperti semula atau tidak? Ini penting untuk diketahui. Mulai dari pertanyaan, tapi secara filosofis, banyak sekali makna di balik pertanyaan ini. Ikhtulifa fi dzalik, ternyata para ulama berbeda pendapat. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yuhki hadzal khilaf thumma qala was-sahih anna min at-ta'ibina man la ya'udu ila darajatihi wa minhum man ya'udu ilaiha wa minhum man ya'udu ila a'la minha fa yasiru khairan mimma kana qabla dzambi fa kana Dawud ba'da taubah khairan minhu qabla al-khati'ah. Fakana, ini Dawud ya. Menurut Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang itu. Yang benar, kata beliau, as-sahih, yang benar dari sekian banyak perbedaan pendapat itu, ada 3 golongan. Di antara orang bertobat itu, ada yang setelah dia bertobat tidak kembali martabatnya. Yang kedua, ada yang kembali seperti semula martabatnya. Dan yang ketiga, ada yang lebih tinggi derajatnya dari semula. Jadi ada 3 ya. Tidak kembali seperti semula derajatnya, martabatnya, dan ada yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, beliau juga berkata, wa hadza bihasabi halit ta'ibina, atau wa hadza bihasabi halit ta'ib ba'da taubatihi wa azmi wa hadarihi wa jiddihi wa tashmirihi. Fa in kana dzalika a'dhama mimma kana lahu qabla dzambi 'ada khairan mimma kana wa 'ala darajah. Wa in kana mislahu 'ada ila misli hali wa in kana dunahu lam ya'ud ila darajatihi wa kana munhattan anha. Kenapa ada 3 perbedaan itu? Tergantung kepada kondisi si orang, si pelaku tobatnya. Terkait, misalnya dia usai berdosa, bermaksiat, lalu bertobat. Nah, setelah dia bertobat tuh, dilihat tekadnya, kewaspadaannya, kesungguh-sungguhannya, ya, bagaimana keseriusan dia. Jika semua itu lebih besar dari sebelumnya setelah bertobat, ya kan, dia misalnya ya ada amalan yang dia kerjakan kemudian dia bermaksiat, misalnya apa kira-kira? Mau kasus apa? Coba tulis maksiatnya. Mau kasus apa yang banyak? Gibah, ini bapak-bapak ya, gosip. Biasanya ini orang 3 kali sehari gosipnya. Jadi gosip pagi, gosip siang, dan gosip malam. Ya, nggak ketinggalan tuh.
Orang kayak gini kayaknya HP-nya tuh punya media, sosmednya di notif gosip terus kayaknya. Ya. Dia ngerasa nih dosa nih. Udahlah, tinggalin lah, astagfirullah. Minta ampun lah sama Allah. Nah, setelah dia bertobat, kira-kira kebiasaan gosipnya nih, sungguh-sungguh nggak dia tinggalkan? Kuat nggak tekadnya? Kuat nggak waspadanya? Dia berusaha nggak menghiasi dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya? Kalau itu lebih besar, lebih hebat dari sebelumnya, betul-betul ditinggalkan budaya gosip pada dirinya, bahkan nggak mau dengar kalau ada teman lagi ngegosip, orang ini akan naik derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, karena kalau orang gosip nih, sekarang dia jelekin orang lain di sini. Di saat yang sama, dia sedang dijelekin sama orang lain juga di tempat yang berbeda. Gitu ya. Misalnya Ellen bilang, "Mah, aku punya temen. Dia itu ya mah, kalau lagi ngaji, depan kamera tuh suka makan mie. Supaya gurunya lapar mie juga gitu. Misalnya, misalnya, ini sih nggak kejadian. Ya, kejadian. Sengaja mie-nya diangkat mah di depan kamera bertiup-tiup, fu gitu mah. Eh, kayak setan lagi niup-niup itu mah. Tuh, bara-bara api di dada orang. Pada saat itu tuh, kalau ini bercanda nggak kejadian, itu fiksi. Ya, itu cerita fiksi. Nah, kita yang gosipin orang itu, tadi saya kan gosipin orang ya. Di saat yang sama, kita pun akan digituin sama orang lain. Ya, harus sadar nih. Ya, meskipun kupingnya nggak ngiung-ngiung-ngiung, karena ada mitos. Wah, lagi diomongin orang nih gitu. Bukan. Yang lagi storing aja kuping lo. Ya, walau ada riwayat sunnah lain ya. Dari Nabi SAW tentang ini. Tapi saya nggak bicarakan dulu. Nah, kebiasaan gosip ini setelah dia bertobat karena dia sadar juga akan direndahkan oleh Allah, di derajatnya akan dihinakan oleh Allah ya, martabatnya. Lalu dia bertobat dan tobatnya lebih hebat dari sebelumnya. Ya, mulai hari ini dia nggak mau begitu lagi, tapi dia langsung transfer ke ustadznya, ustadz langsung aja beli mie sono gitu. Sama gurunya bilang gitu. Ya, misalnya. Nah, dia bertobat dan dia waspada gitu kan, udah nggak makan mie lagi, tapi sekarang udah nggak lagi, cuma makan nasi aja. Ya, nah kalau amal solehnya itu lebih tinggi dari sebelumnya, maka lebih naik lagi martabatnya setelah bertobat. Kalau sama dengan sebelumnya masih gosip-gosip juga seperti itu, amal solehnya juga nggak nambah, ya seperti itu pula statusnya. Kalau amal solehnya tidak nambah, ya tidak lebih baik, ya lebih turun lagi. Itu ya. Nah, karenanya hati-hati ya. Jagalah martabat kehormatan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya sudah saya sampaikan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan makhluknya. Mulai dari apa? Dari sholatnya, dari zikirnya, dari doanya. Dan ada loh, jurus melumpuhkan manusia. Mau nggak saya kasih jurus melumpuhkan manusia? Dan martabat kita bahkan menjadi terhormat di hadapan musuh kita. Mau nggak? Mau. Hafal, saya kira udah saya suruh hafalin dulu. Al-ihsanu. Al-ihsanu. Yu'jizul insana. Artinya, mensana in corpore sano. Salah ya. Biar senyum, terlalu serius banget pagi-pagi, kayak orang belum sarapan.
Nggak apa-apa sih belum sarapan asal jangan belum mandi pagi aja. Oh enggak Ustadz, masih habis olahraga jadi langsung KSP. Pantes sampai sini rasanya. Nano-nano. Ya. Al-ihsan, kebaikan itu melumpuhkan orang lain. Kebaikanmu pada seseorang, apalagi dibarengi dengan hal-hal yang bersifat materi, memberi makan kah, mentraktir kah, bersedekah kah, memberikan hadiah terbaik kah, itu membuat orang berubah sama kamu. Itu rumusnya. Ya al-ihsan, yu'jizul insan. Allah Subhanahu wa taala sudah memang menghendaki demikian dan mengkondisikan manusia. Makanya orang-orang yang suka mengamalkan ilmunya dan kemudian dibarengi dengan amal soleh yang baik, bukan cuma dalam bentuk untuk kepentingan dirinya tapi untuk kepentingan orang lain, maka dia akan tinggi martabatnya. Wa qad duriba lidzalika mathalun bi rajulin kharaja min baitihi yuridu sholata fi shaffil awal. Ada satu contoh tentang kasus di atas. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya ingin pergi ke masjid supaya dapat shaf pertama waktu sholat. La yalwi ala syai'in fi tariqihi fa'arada lahu rajulun min khalfihi jabada thawbahu wa awqafahu qalilan yuridu ta'wiqaha anis salah falahu ma'hu halani. Orang yang hendak pergi ke masjid supaya dapat shaf pertama ini sengaja tidak nengok kiri kanan dan fokus perjalanannya menuju masjid. Tiba-tiba diganggu sama orang, dari belakangnya ditariklah bajunya dan diberhentikan sebentar. Orang itu ingin agar sholat orang ini terganggu, supaya minimal nggak dapat shaf pertama. Maka baginya ada dua kondisi. Ahaduhuma, yang pertama, ayyashtagila bihi hatta tafutahu sholatu fahadhi halu ghairit taib. Dia melayani orang yang mengganggunya tadi sehingga hilanglah sholatnya. Hilanglah kesempatan sholatnya. Ini kondisi orang yang tidak bertaubat. Yang kedua, ayyujadzibahu ala nafsihi wa yatafallata minhu li'alla tafutahu as-shalah thumma lahu ba'da hadha at-tafalluti thalathatu ahwal. Dia akan berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari gangguan itu dan berpisah, melepaskan diri dari gangguan orang itu supaya dia tidak kehilangan sholatnya. Nah, dalam kondisi ini ada 3 kondisi. Ya, dalam situasi seperti ini, yang nomor 2 ini ada 3 kondisi. Yang pertama, ayyakuna sayruhu jamazan wa wasban liyastadrika ma fatahu bitilkal waqfati farubbama istadrakahu wa zada alaih. Yang pertama, dia mempercepat langkahnya, ya, memperpanjang langkahnya sebagai bentuk bayaran terhadap berhentinya dia tadi melayani orang yang mengganggu. Jangan sampai waktunya yang sudah terambil itu merampas hak dia untuk shaf pertamanya. Jangan sampai hilang. Ini yang pertama. Ya. Inilah kondisi orang yang pertama. Atau yang kedua, ayyauda ila misli sayrihi. Dia melanjutkan perjalanan tapi langkahnya sama dengan sebelumnya. Sebelum diganggu, dia jalan selangkah-selangkah. Selangkah lah, masalah jalan 2 langkah. Ya. Tapi langkahnya langkah berapa nih panjangnya gitu ya.
Kalau yang pertama kan dia lebih cepat karena ada waktu terkurangi. Kalau yang kedua ini sama aja langkahnya dengan sebelum di stop sama temannya, sebelum diganggu. Yang ketiga, anturithu tilkal waqfatu futuran wa tahawunan. Nah, sementara yang ketiga kondisinya setelah digangguin, malah ikut terganggu. Ya, malah ikut terganggu dan dia kemudian tambah kurang semangat, tambah meremehkan kondisinya. Fayafutuhu fadilatu safil awal, akhirnya dia kehilangan kesempatan dapat soft pertama. Au fadilatul jamaati wa awalul waqt, atau dia kehilangan waktu keutamaan sholat jamaah atau keutamaan sholat di awal waktu. Fahakada at-taibu sawa. Ya. Dari tiga kondisi tadi kan berarti yang pertama dialah yang akan naik derajatnya karena langkahnya lebih cepat. Ya. Habis gosip, astagfirullah. Setelah itu lebih banyak zikirnya, lebih banyak baca Qurannya, menahan diri, ya. Buka WA ting, lagi baca Quran, itu kan disrupsi tuh. Ada gosip, langsung buka, langsung tutup Qurannya. Nah, ada nggak kayak gitu tuh? Ada. Serem. Maka jauhin dari HP kalau lagi baca Quran. Udah benar-benar soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah soleh banget nih, bisolah nih. Ambillah Qurannya, cie-cie di atas sajadahnya. HP-nya dicas di sampingnya. Iya. Baca Quran. Tiba-tiba, matanya ke sini, tangannya ke situ. Ya. Digeser dikit depan mata, mulai baca Quran, tiba-tiba lampunya nyala dikit, nengok kiri, baca lagi, neng. Ustaz kayak pengalaman pribadi, iya juga sih. Tapi kan salah itu, ya, nggak boleh begitulah. Nggak, saya harus ngaku diri karena takutnya ada yang tersinggung. Kak Ustaz tahu, jangan-jangan ngintipin saya, parah kan? Kalau sampai dia menduga keliru sama saya, mendingan ya dialihkan aja lah. Jadi nggak boleh begitu. Ya. Sekali ngintip HP, lalu bacanya sama nggak tambah panjang, berarti nggak tambah derajatnya orang ini. Ya, karena sudah maksiat, hatinya sudah tidak berdua sama Quran. Kecuali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lagi murojaah surah An-Nazi'at karena malu sama anak-anak ya. Udah tua nggak hafal-hafal, anak-anak yang hafal 30 juz, mestinya saya 31 lah minimal ya. Itu lewat itu. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashtating, was-sabihati sabha. Matanya mulai melirik. Was-sabiqati sabqa. Mentang-mentang sudah hafal. Nah, dosa tuh. Fal-mudabbirati amra. Lihat. Oh, enggak aman lah gitu. Tadi sampai mana bacaannya? Dosa nih orang nih. Ya. Harusnya dia menyiksa matanya setelah itu, ya dengan tidak melihat-lihat lagi, ya. Siapa yang ngerasa sering melakukan ini nih? Hah? Astagfirullah. Al-Azim. Ada nggak yang suka ngelakuin ini? Jangan-jangan hijabnya hijau nih, ya. Kalau lagi ngaji, kamu taruh HP di samping nggak? Hah? Iya. Jauhin, matiin, ya. Taruh dalam koper, kunci. Kopernya masukin lemari, lemarinya kunci, ya. Lemarinya dalam kamar, kamarnya kunci, ya. Terus kamunya kemana? Mengunci diri, ya. Ya Allah, ada nggak yang bisa nggak lepas sama HP ini? Nah, itu dosa tuh, ya. Nah, makanya kondisi baca Quranmu tambah mulia, sama saja atau lebih rendah, ukurannya kayak tadi itu. Karena waktunya termakan lihat HP, harusnya nambah nggak waktunya baca Qurannya? Udah setengah jam, stop, setengah jam plus HP tadi. Mestinya kamu hukum 2 kali lipat, ya. Tambahan hafalan mesti nambah lagi,
Bahasanya diulang lagi murojaahnya. Ya, setelah naziat itu. Ini malah lewatin gitu aja. Makanya ketinggian martabat seseorang setelah berdosa itu tergantung amal solehnya setelah dia bertobat. Jelas ya? Masya Allah. Tapi hijab hijau itu anak soleha. Keren dia. Ya, keren banget. Kalau lagi baca Quran tuh nggak ada HP-HP-an dia. Jauh HP-nya di sana. Ya, dipegang sama tetangga sebelah yang lagi browsing. Tetangga sebelah nggak mau lagi gosip-gosip politik ya. Dia sudah ikhlas dengan wakil presiden yang dipilihkan buat dia. Matanya nggak berani ngeliat kamera dia. Hati-hati kamu. Ya, sudahlah. Mari kita menatap masa depan. Ya, terkadang kita tidak harus selalu bersama dengan orang yang kita inginkan. Cie-cie. Ya. Tetapi hidup harus tetap berjalan. Betul nggak, Bu Irina? Udahlah. Walau terkadang kita dipimpin oleh orang yang kurang kita kehendaki, ya sudahlah. Ya, inilah takdirmu. Ya, kalau kesel-kesel dikit makanya siapin bahan elastis sama karet di samping kamar, samping ranjang itu. Cubitin aja sampai puas di situ ya. Kalau bapak-bapak punya sensek, ya kamu pakai apa kayak pokoknya kamu puas nyubitin di situ ya. Jadi kalau mau tahu kondisi kita setelah bermaksiat ini sama aja dengan sebelumnya atau lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya, lihat kesungguhanmu, tekadmu, keseriusanmu terhadap ibadah yang kamu telah tinggalkan itu. Itulah. Nah, kira-kira dari sini nih dapat apa nih kira-kira? Ellen, buka kameranya, kameranya, mic-nya. Ya, jawab. Kalau lagi baca Quran, HP-nya di mana? HP-nya di kamar Ustadz. Suaranya belum ada. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau lagi baca Quran, HP-nya di mana? HP-nya di kamar Ustadz. Bacanya di Ruang belajar. bener ya. Heeh. Kadang-kadang bohong. Tiba-tiba, yang samping jangan ikut ngomong dulu ya. Walau walau mengetahui hakikat semuanya, kita biarin lihat dia wajah pencitraan itu kelihatan kok. Kelihatan wajah pencitraannya itu. Ya. Tiba-tiba bunyi ting ding 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 dung 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 ding 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 ding. Cepat ambil apa enggak? Tergantung ya. Jangan-jangan temanku yang kutanyain tadi telepon gitu ya. Tapi kalau lagi baca Quran, stop, diam. Jangan, jangan usah, tinggalin aja dulu. Ya, jangan terganggu. Seperti yang lain-lain ini jangan ya. Kalau yang lain-lain ini ditaruh di kantong lah, di sampingnya lah, pura-pura lagi dicas. Ya, paling enak gangguin orang kayak dia nih. Ya, dia udah tahu kalau dia dapat WA itu. Ini saya punya teman. Dia tahu sebetulnya WA-nya itu nggak ada notifnya nggak ada suaranya, gitu kan? Gangguin yuk, ya aktifkan notif kamu, ya. Ini anak aktif notif kamu kalau ada WA masuk ada suara, ting gitu kan? Taruh di atas meja. Udah ngobrol rapat, ting. Padahal tahu kalau HP-nya itu nggak bunyi gitu, tarik lagi gitu kan? Ngobrol lagi, ding 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 ding, ding ding, tarik lagi. Ini orang latah, ya.
memang bahaya sekali gadget itu, termasuk disrupsinya terhadap ibadah kita tuh tinggi sekali. Ya. Nah, gimana cara tobatnya nih? Sebutkan 3 macam cara orang yang sudah terganggu tadi, Ellen. Kalau contohnya di kitab itu kan soal mau pergi sholat ya, ya. Lalu dilihat dari langkahnya, seriusnya apa enggak, lebih cepat apa enggak ya. Nah, kalau contoh HP gimana kira-kira? 3 tingkatannya. Lagi HP baca Quran, matanya melihat HP. Apakah setelah itu baca Qurannya bertambah seperti semula atau turun? Coba tambah jelasin. Jelasin. Kan ada 3 kondisi. Setiap kondisi itu mana yang naik derajatnya, mana yang sama aja, mana yang turun. HP-nya ditinggal, terus baca Qurannya dilebihkan 2 kali lipat, Ustaz. Masya Allah, bener ya. Ini bener apa pencitraan sih kamu? Ada bumbu raciknya sedikit, Ustaz. Kejujuranmu itu sangat kusukai. Ada bumbu-bumbu dikit ya. Karena ada tetangga, ya ada intel sebelah yang mengetahui semuanya. Jangan-jangan bumbunya kebanyakan micin ini. Ya. Sebetulnya buat saya sih aneh aja. Handphone di mana? Di kamar. Kamu jadi mana? Ruang belajar. Cie-cie. Padahal lagi dicas di ruang belajar. Gak ada colokan, Ustaz, di ruang belajar penuh semua Eh, buat laptop, Ustaz. lah, laptop cuma masih 60% kok baterainya. Masih bisa dicopot. Laptop itu kalau nggak dicas langsung drop, Ustaz, langsung mati. Jadi ini KSP juga sambil dicas, Ustaz. Nah, itu kode tuh kayaknya tuh kode ini buat emaknya. Mak, baterainya udah haus tuh baterainya. Oh iya, ternyata lebih parah. Pakainya WA web. Ternyata WA-nya WA web. Kesian deh lo. Eh, Ada cerita ibu sama anak bohongin suaminya, ya kan? Ibu sama anak bohongin suami, sama anak perempuannya. Ini ceritanya nih. Suaminya pura-pura nggak tahu. WA-WAan emak sama anak. Padahal WA emaknya ada di laptop si bapak. Gitu. Kebaca semuanya sama si bapak. Si emak nggak tahu namanya emak kan. Ya gaptek juga. Kebaca semua. Tapi Balik, untung Ustaz. suaminya Kalau aku sabar. kebalik, Ustaz. Kebalik ya. Acah. Berarti gosip tingkat tinggi itu. Karena sudah mulai mengintip isi WA orang lain. Lebih capek. Ya. Masya Allah. Nah, atas semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu harus diganti. Yang tadinya gosip 3 kali sehari, ini diganti dengan baca Quran minimal 3 kali sehari. Dalam rangka berobat dari penyakit HP. Ya, kalau udah sembuh, berarti harus ada tambahan-tambahan lagi. Disitulah ukuran martabat kita seperti semula kembali, atau lebih rendah, atau lebih tinggi. Tergantung pada kesungguhan, tekad, keseriusan kita dalam menutupi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Itu saja deh hari ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat memulai hari di tahun yang baru ini dengan yang terbaik. Ya, doakan juga bangsa dan negara kita, ya,
Mudah-mudahan semakin baik dan Indonesia menjadi bangsa yang besar, negara yang besar. Di tengah kontraksi ekonomi global dan pengerucutan menuju perang dunia, ya karena gejala perang di Ukraina dan perang di Palestina tidak ada tanda-tanda berhenti. Justru anggaran bertambah besar dan persiapan amunisi juga lebih ditingkatkan. Ini berarti akan terjadi sebuah fenomena besar, ya. Karenanya tidak ada cara yang paling hebat kecuali bertakwa yang paling baik. Dan semoga Allah kuatkan para pemimpin kita ya. Semoga berhenti korupsi, berhenti memakan uang negara, uang rakyat, ya. Mudah-mudahan pajaknya juga jangan terlalu berlebihan, nagih dari rakyat, kerja dong, ya. Tanda negara itu kerja ya nggak ada pajak lah. Ini juga saya lihat haji tambah juga, ya Allah udah duitnya disimpan, disuruh kelola uangnya, malah nggak perform, ditarikin lagi, ya ditambahin lagi. Nah ini tanda-tanda bahwa memang gagal, ya. Yang kemarin tuh gagal, harusnya kan dikasih uang, ujung-ujung supaya gratis kan, hajinya kelola deh uang rakyat. Yang puluhan triliun itu, malah suruh nambah lagi. Ini berarti gagal nih, ya, pengelolaan dananya. Ya sudahlah, memang rakyat ini harus membiayai sendiri negaranya. Sabar ya. Kita semua berdoa, kita semua bekerja keras, kita semua mendidik supaya lahir pemimpin hebat. Ya, negeri ini udah lengkap sebetulnya. Rakyatnya yang siap berkorban, tanah airnya yang kaya raya, posisinya di Katulistiwa, kerak buminya aja melahirkan uap, energi uap. La haula wala quwata illa billah. Tinggal semoga Allah kirimkan kepada kita pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya ya. Jangan cuma mikirin keluarganya. Terima kasih sudah mau berbagi bahagia hari ini ya dengan senyumnya. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang tertimpa musibah semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang sedang sehat semoga bisa optimal memberikan manfaat. Allahumma amin. Semoga rezekinya dilapangkan, diluaskan yang halal. Ya. Dan semoga karirnya di 2025 semakin moncer. Amin. Dan jodohnya disegerakan juga di tahun 2025 ini. Amin. Aminnya kelihatan. Jadi apa enggak tergantung semangat enggak aminnya. Ustadz di mulutnya sih pelan amin, tapi hatinya duar aminnya gila-gilaan ya. Saking semangatnya ya. Moga-moga capaian-capaian terbaik terjadi di bulan-bulan di tahun 2025 ini ya. Dan yang pasti semoga martabatnya, derajatnya dengan tobat-tobatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين